Dalam dakwah ini kita pasti menemukan orang-orang yang tidak suka. Artinya jangankan kita menjadi orang-orang yang salah, orang benar juga pasti akan tidak disukai. Apalagi kalau kita salah. Jadi kalau kita salah, kita akan mendapatkan haters. Orang benar juga akan mendapatkan haters. Nggak ada yang bebas. Mau benar mau salah. Coba misalnya Avenger ketemu Thanos. Thanosnya langsung tobat. Tobat atau akur. Thanos apa kabar? Mau kemana aja? Ini nggak ditonton. Kan gitu. Atau Fir'aun ketika ketemu Musa langsung tobat. Langsung tobat. Dia lihat wajahnya, ini kayaknya adem banget. Kayaknya saya salah. Waduh, 13 tahun, Ji. Kadang-kadang kita baru dakwah 2-3 tahun diejek orang udah marah. Iya, makanya itu dia. Saya juga ngerasa kadang-kadang orang masih gimana gitu. Kita juga suka dapat ya bisa dibilang feedback. Kata-kata yang pedas segala macam. Masih belajar saya. Iya, emang iya sih gitu. Ibaratnya kita juga kadang-kadang suka judgement sama orang. Pernah dulu awal-awal pernah judgement sama orang. Saya ngerasa dulu kita proses sampai belajar itu aja udah hampir 40 tahun. Terus kita berat. Kayak contoh sama istri waktu itu kan sempat tegang gitu kan. Kamu harus ikut dong segala macam gitu kan. Sampai ribut besar. Kita baru kayak mikir, saya aja mulai nyadar aja udah mau 40 tahun. Dia umur 40 tahun aja belum gitu. Saya mau nyuruh dia ngebut gitu kan. Jadi nggak fair gitu. Nah, ini yang kemudian mau saya tanyain adalah bagaimana Ustadz perasaannya pada saat Ustadz mungkin dicap ya, di beberapa kalangan dicap sebagai Ustadz yang radikal gitu. Jadi kebetulan saya kenal Ustadz gitu, saya ibaratnya tahu antum gitu. Ketika dibilang radikal, saya malah ketawa dan bingung. Di bagian mananya Ustadz yang radikal? Kita jalan nyari mie Uighur segala macem, ngomongnya hal-hal yang lucu-lucu aja. Aduh, saya jadi ngerasa ya Ustadz radikal di mana ya, saya sampai bingung nih radikal pas mananya gitu. Ustadz yang takut istri juga gitu. Ya itu dia. Jadi kadang-kadang ada statement atau ucap yang mungkin disematkan kepada orang lain tanpa mengetahui siapa yang berada di dalamnya. Saya jadi banyak belajar bahwa untuk menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu kita harus tahu dulu dalamnya, tahu ilmunya. Dan begitu pula ketika membenci sesuatu. Jadi ketika alhamdulillah mungkin ketika dikasih momen itu kemudian jadi ngerasa ketika saya memeluk agama saya pun saya harus tahu dulu nih agamanya gitu kan. Maksudnya ini agamanya jangan kayak gara-gara turunan aja gitu kan. Saya tahu dulu ini agama apa segala macam gitu. Pada saat belajar pun akhirnya semua yang tadi memusuhi yang kemudian jadi memusuhi saya. Nggak ada, kemudian jadi ngerasa kayak ya nggak apa-apa sawat gitu. Rasulullah dan juga para nabi dari dulu juga mungkin isinya juga difitnah atau dicap pasti kan. Nah, Ustadz sendiri gimana sih Ustadz dari awal dulu dicap radikal, kemudian dibilang ya pokoknya udah ditempatkan sebagai sebuah image yang jelek ya misalnya. Itu gimana saat perasaan itu? Ya, pertama-tama kita harus tahu ya bahwa dalam dakwah ini kita pasti akan menemukan orang-orang yang tidak suka. Artinya jangankan kita menjadi orang-orang yang salah, orang benar juga pasti akan tidak disukai. Apalagi kalau kita salah. Jadi kalau kita salah, kita akan mendapatkan haters. Orang benar juga akan mendapatkan haters. Nggak ada yang bebas. Mau benar mau salah. Orang yang benar akan mendapatkan lovers. Orang yang salah juga akan mendapatkan lovers. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Maka kalau sebagai orang yang berdakwah, poinnya bukan di haters atau orang yang di lovers. Tapi poinnya adalah kita ini melakukan ini karena apa? Seringkali kita tuh menjadi orang yang kecewa. Lovers dan haters jadi berpengaruh kepada kita karena kita sendiri yang niatnya nggak jelas. Contoh ya misalnya ya, kalau kita tuh niat kita baik, artinya niat kita tuh mencintai seseorang ya, menyukai seseorang ya, punya kasih sayang terhadap dia, peduli terhadap dia, maka dia mau responnya apa saja, itu kadang-kadang kalau dia nggak suka kita malah sedih. Sedihnya bukan gara-gara kita dikata-katain, tapi sedihnya karena dia nggak menerima apa yang kita sampaikan. Nggak nyampe. Betul. Berarti sedihnya berbeda dengan marah gitu kan ya. Karena kita pengen kebaikan pada dia. Tapi kalau kita sendiri pengen kalau kita tuh dihargai. Kenapa sih dia nggak? Saya tuh sudah berbuat gini loh. Kenapa kamu responnya kepada saya malah kayak gitu? Kita jadi marah. Maka ini adalah ujian bagi saya, bagi setiap orang yang berdakwah dan segala macam. Kita marah atau kita sedih. Rasulullah ketika dilempari beliau sedih, bukan beliau marah. Karena Rasulullah mencintai orang. Jadi yang paling penting adalah kita harus benar-benar meluruskan kita tuh dakwah karena apa? Karena sayang orang atau karena kita merasa puas kalau bisa merasa lebih hebat daripada orang lain. Kalau kita sudah karena sayang, sudah karena cinta, maka itu semua jadi
sama. Iya. Ini teori ya. Perlakuannya sulit, tapi teori semuanya jadi sama. Orang yang mencintai dengan orang membenci jadi sama. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut lagi, gimana sih cara memahami kalau dikatakan radikal dan segala macamnya? Ya nggak apa-apa, setiap orang kan beda-beda. Orang itu akan melihat berdasarkan pemahaman dia, radikal atau tidak. Bagi Belanda, dulu Diponegoro itu radikal. Iya. Karena melawan Belanda. Ekstremis. Dan dia publis itu, bahwa ada radikalisme yang ada di Indonesia adalah pergerakan Islam. Bagi orang-orang Rumania, Muhammad Al-Fatih itu radikal ekstrim. Karena itulah mereka menjadikan Dracula sebagai pahlawan negara. Walaupun Dracula itu ternyata sudah bunuh banyak orang, menyate banyak orang dan segala macam, menyula gitu, bukan menyate ya. Jadi ditusuk dari anus sampai dengan lehernya. Itu puluhan ribu orang digituin. Nah, mereka sudah melakukan itu, tapi mereka tetap mengatakan ini adalah pahlawan. Jadi kalau kita misalnya dibilang radikal, nggak apa-apa. Saya baru nulis satu tulisan, saya bilang gini, kita tuh dinilai dari perbuatan kita, bukan label kita. Kalau seandainya kita mau dilabeli apapun, contoh di buku One Piece itu, di komik One Piece itu kalau Mas tahu, itu mereka dilabeli bajak laut, radikal ekstrim, berbendera hitam. Tapi kerjaan mereka kocak, humor, nolongin orang, kalau ada bencana datang dan segala macam. Orang-orang ketika melihat bendera bajak laut itu lebih senang ketika melihat bendera, kalau di One Piece itu Marine. Marine itu adalah militernya pemerintahan dunia, tapi selalu ngelindungin yang jahat-jahat. Maka mereka ngelihat itu lebih. Nah, kalau misalnya contoh, jadi pengen baca. Jadi pengen baca. Walaupun labelnya Marine, tapi kemudian kerjaannya nyakitin orang, lalu kemudian dia belain yang jahat, yang jelas-jelas merugikan dia dukung. Misalnya ada penjualan budak, mereka dukung di situ, mereka diem di situ. Kerjaannya adalah nurunin kemudian ya hal-hal yang baliho-baliho, spanduk-spanduk. Nah itu ya tetap aja kemudian yang namanya label itu tidak berpengaruh atas kemudian tindakan. Jadi kalau saya lebih kepada gini, orang tuh akan melihat tindakan kita. Jadi mereka katakan action speaks louder, bahwa perbuatan itu akan berteriak lebih kuat daripada omongan. Maka kita buktiin aja, kita bantu orang, kita berkontribusi dan segala macam, kita berkarya. Maka kita sampaikan, biarlah mereka berbicara, ya tugas mereka memang berbicara, tugas kita berkarya. Wah, Masya Allah ya. Tapi sampai sekarang memang belum pernah ada bukti kalau Ustadz Fadli itu pernah korupsi kan? Alhamdulillah. Karena belum ada kesempatan kayaknya. Makanya dibenci. Karena belum ada kesempatan. karena nggak mau diajak bareng. Iya betul. Makanya orang itu cenderung benci orang-orang yang nggak dia kenal. Tapi saya bilang lovers haters itu Mas, itu bahannya sama. Lovers haters itu bahannya sama. Mereka harus perhatian. Oh iya, setuju itu. Mereka harus pengorbanan. Iya kan ya? Setuju. Berarti orang yang paling perhatian sama kita, kadang-kadang kita khawatir kalau dia nggak memenuhi kalau kita nggak memenuhi ekspektasi, mereka jadi haters. Tapi haters itu mereka punya perhatian pada kita. Saatnya kita tunjukkan perhatian pada mereka. Iya. Kalau ada yang mau berubah ya nggak apa-apa. Tapi memang tadi konsepnya Masya Allah luar biasa, saya dengar dari Ustadz tadi ya. Walaupun ngejalanin ini nggak segampang gitu. Nggak segampang itu. Saya juga sering miss. Iya betul. Karena masih ada keakuannya kan ya. Iya, masih ada bakoknya ya ibaratnya. Betul. Nah, apa namanya? Kalau dari konsep saya ngerasa bahwa karena presenter ya, saya ngerasa bahwa hidup ini cuma presentasi. Iya. Kalau bikin acara TV, kita presentasi sama rating share. Betul. Gitu. Kalau misalnya bikin film, director lagi presentasi sama penonton kan. Betul. Di pemerintahan lagi presentasi ke rakyat kan gitu. Betul. Nah, misalnya di YouTube nih presentasi ke subscriber. Betul. Tapi kadang-kadang mestinya kan kita presentasinya itu cuma ke Allah doang kan. Betul. Nah, cuma kadang-kadang saya tuh ngerasa kita lose fokus. Saya ini suka kadang lose fokus dengan presentasi yang mau dibuat itu buat Allah atau buat si like, subscribe, itu susahnya. atau komen atau apa itu. Jadi ya sama aja bekas orang TV sih, maksudnya kita rating share ini kurang, berarti ada yang mesti dirubah segala macam. Nah itu mungkin yang harus dijaga sih menurut saya ya. Saya tuh ya misalnya sesuatu gitu ketika ya berarti masih ada kepentingan untuk dinilai manusia itu keakuan itu tadi. Jadi ya mengembalikan presentasi kita cuma ke Allah itu memang seperti Ustadz bilang tadi, memang mestinya gitu. Tapi memang nggak semudah yang dilakukan. Betul, itulah manusia. Bagaimanapun juga ya kalau semua bisa gitu semua udah masuk surga. Iya benar-benar. Makanya saya bilang juga sama istri saya, ya jangan salah juga Mas. Orang mengkritik, orang bahkan dengan cara yang paling sadis sekalipun ya, itu adalah keuntungan buat kita sebenarnya. Karena
semenjak dibully dan segala macam, saking kadang-kadang kita sedih memang. Saya bilang sama istri saya, kayaknya kita jadi punya chance masuk surga. Lagi dikirimin transferan banyak. Karena kita nggak yakin sama sekali kalau dengan amal kita bener nggak sih kita bisa masuk surga gitu maksudnya. Tapi kalau digini terus kan itu kan nggak dihitung. Maksudnya ini kalau wudhu ya, saya wudhu mungkin wudhu saya nggak sempurna. Sholat kita mungkin banyak mikir yang lain. Tapi kalau orang yang ngebully kita kan ikhlas. Maksudnya dia kan ngebully kan dengan sepenuh hati gitu maksudnya. Saya jadi ngerasa apa dibully lagi aja kali. Loh, ada nggak Ji orang yang ngebully nggak ikhlas? Kan nggak ada Ji. Iya. Kalau orang berbuat ibadah itu kan bisa jadi nggak ikhlas. Kalau ngebully kan ikhlas Ji. Kalau dia nggak ikhlas Ji, kalau dia masih ragu-ragu Ji, dia nggak akan ngebully Ji. Tapi kan di dia sosial media ada yang ngelakuin itu karena memang dibayar, Ustaz. Nah, berarti ikhlasnya karena dibayar. Gitu. Oh ya, tapi kalau dia misalnya secara hati nurani nggak gitu nggak akan dilakukan. Nggak akan dilakukan. Oh iya benar. Dia pasti dibayar pun karena ikhlas juga gitu. Iya, ikhlas. Makanya udah ikhlas dibayar lagi gitu. Makanya ulama bilang bahwasanya orang itu ketika beribadah belum tentu diterima. Tapi kalau dia berbuat dosa, Allah sudah pasti hitung. Makanya susah masuk surga kan dalam tanda kutip kan ya. Karena kalau kita ibadah itu belum tentu diterima, pasti ada kurangnya. Kalau dosa udah pasti diterima, ya namanya dosa. Jadi teman neraka udah pasti, surga belum tentu gitu. Iya betul. Nah, makanya artinya kalau kita ngandelin amal kita doang agak sulit. Tapi kalau kita tambahin, oh ya ini ada bulian orang, ada orang yang salah paham, ada orang yang maki dan segala macamnya, ya itu jadi chance buat kita. Masya Allah, itu menenangkan sih. Menenangkan ya. Jadi gini, awalnya awalnya punya haters memang kelihatan kayak sakit. Betul. Tapi kok lama-kelamaan jadi santai. Lucu. Jadi lucu. Karena lovers saja nggak akan perhatiin antum sebegitunya loh, Ji. Iya. Nggak akan nge-scroll sampai awal, Ji. Dan ngeliatin setiap kata antum ada yang salah atau nggak akan loh, Ji. Untuk kejadian bahan gitu ya. Iya. Coba antum lihat ya. Postingan-postingan kita itu, yang kontroversi itu adalah kalau berkaitan dengan bulian. Iya. Karena manusia itu akan cenderung lebih tertarik pada bad news daripada good news. Itu dia, Zat. Itu saya sependapat. Orang buat baik nggak ada yang lihat. Iya. Orang buat jelek semua tahu. Contoh, Ari Kauntung menyumbang menyumbang 100 panti asuhan. Amin. Itu orang nggak akan nonton. Tapi contoh, Ari Untung nulis soal kelaparan. Bukan. Ari Untung ketika istrinya lagi tidur menemui perempuan yang lain. Nah. Yang ternyata adalah ibunya, tapi nggak ditulis. Itu kan ya. Tapi itu pasti langsung dibaca, dia menemui perempuan yang lain ketika istrinya lagi tidur. Orang tertarik, Ji. Saya setuju sama konsep itu karena jadi ibaratnya gini. Orang nonton sinetron pasti nyari konflik. Benar. Avengers nyari berantem. Benar. Coba misalnya Avengers ketemu Thanos. Thanosnya langsung tobat. Tobat atau akur. Thanos apa kabar? Mau kemana aja? Ini nggak ditonton. Kan gitu. Atau Fir'aun ketika ketemu Musa langsung tobat. Tobat. Dia lihat wajahnya, ini kayaknya adem banget. Kayaknya saya salah. Nggak seru. Nggak jadi sejarah. Benar. Nggak jadi sejarah. Nah, di situ saya ngeliat bahwa di masyarakat itu menyukai konflik. Benar. Jadi ternyata konflik itu adalah clickbait. Proses pendewasaan. Benar. Dan bagian daripada dakwah. Dan disitulah kemudian enaknya. Makanya kemudian kalau kita bicara, ayatnya kan sudah sangat jelas. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia merasa dia dibiarkan berkata, ya Allah saya beriman. Tapi dia tidak diberikan konflik. Ya. Yuftanun itu konflik terbesar, ujian. Fitnah. Hidupnya nggak ada masalah gitu maksudnya. Auto fitnah. Bahkan kita 17 kali minta fitnah, Ji. Sehari. Kan kita kan minta dalam sholat yang paling penting kan suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu ada satu ayat yang paling penting, Ji. Tebak-tebak, Ji. Yang mana, Ji? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Karena sebelum itu kan pengantar. Sesudah itu adalah penjelasan. Berarti yang paling penting ihdinas siratal mustaqim. Kita minta 17 kali sehari jalan yang lurus. Dan kita rinci sendiri jalan yang lurus itu, Ji. Apa yang kita rinci? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pernah dikasih sebelumnya. Ulama-ulama, Ji, udah sepakat, Ji. Jalan yang sebelumnya itu ada 4. 1 minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasolihin. Yaitu adalah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, jalannya para solihin. Yang kalau saya gabungkan dari ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wa hum la yuftanun, Allah lanjutkan walaqad fatanna ladzina min qablihim, sama. Sebagaimana kami telah memfitnah
atau menguji orang-orang sebelum kalian berupa para nabi, syuhada, siddiqin, dan solehin. Empat ini nggak ada yang benar. Hidupnya di dunia nggak ada yang enak maksudnya. Nggak ada yang hidupnya tuh lempeng maksudnya. Bukan benar dalam arti benar ya, tapi nggak ada yang lempeng hidupnya. Nyantai banget gitu maksudnya. Para nabi, siksanya paling berat. Di antara para nabi yang siksanya paling berat, Nabi Muhammad. Syuhada nggak ada, Ji. Syuhada nggak mati, Ji. Siddiqin, semua susah, Ji. Orang kaya aja kayak Sayyidina Utsman aja yang sekaya luar biasa, meninggal juga sudah ada juga. Betul, fitnah lagi. Yang keempat, solihin, orang-orang yang memperbaiki, pasti akan dituduh terus. Jadi 17 kali sehari kita tuh minta fitnah, Ji. Jadi kalau kita dapat, ya udah diminta, Ji. Mau gimana lagi, Ji? Masa kita ihdinas siratal mustaqim dibully, ngamuk, Ji. Kan lu yang minta sendiri. Masya Allah. Ini aduh. Ya ini secara nggak sadar saya juga jadi dapat pencerahan ya Ustaz. Jadi ibaratnya ketika kita kemudian mendapatkan cobaan itu berarti Allah menjawab doa kita. Iya. Jadi Allah mereken. Iya. Masya Allah, jadi senang nih jadi. Iya, berarti ketika kan kamu minta sendiri kata Allah. Jadi ngerasa kita kayak direken. Aduh, alhamdulillah ya. Waduh. Dan ini menariknya gini, Ji. Kata-kata fitnah itu dipakai orang Arab dengan kata-kata gini, fatang tu zahaban. Saya memfitnah emas. Saya memfitnah batu emas. Saya sedang membakar batu emas sehingga ketidakmurniannya itu hilang semua, batunya, pasirnya hilang dan cuma tertinggal emas murninya. Masya Allah. Tanpa fitnah, emas nggak akan jadi emas. Artinya kalau antum dikasih fitnah, itu berarti antum potensinya emas, Ji. Kalau antum batu, nggak usah dibakar, Ji. Ngapain, Ji? Nggak ada apa-apanya. Iya. Tapi jangan langsung update status. Saya kayaknya dapat masalah terus. Kayaknya saya emas, itu GR namanya. Itu kegeeran. Belum tentu ya, kita coba juga belum selesai. Waduh, ini luar biasa, Ustaz. Jadi ibaratnya kayak tadi kalau dibilang bahwa kita tuh minta dicoba seperti itu dan coba-cobanya udah ditunjukkan sama Allah. Betul. Dan itu adalah ahli-ahli surga semua yang udah sebelum kita gitu. Dan kita nggak ngapa-ngapain terus kita ngerasa punya kan satu masuk surga gitu kan. Ya kalau misalnya kita ngerasa hidup nih ujian, udah kepedean kita bakal lulus gitu. Betul. Oh ujian aja kita nggak dapet kan gitu kan. Makanya kan kata-kata menarik ketika ulama-ulama menjelaskan walaqad fatanna alladzina min qablihim, mereka bilang gini, sebelum kalian tuh ada orang-orang yang lebih kuat. Sebelum kalian tuh ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih ganteng, ada orang yang lebih mulia dan mereka dapat itu. Masa sih kamu merasa kamu nggak dapat? Iya. Karena polanya udah betul, dan semakin kita ganteng, semakin banyak ujian kayak Yusuf. Semakin kita kaya, semakin banyak ujian kayak Ayub. Semakin kita kemudian kuat, semakin banyak ujian kayak Sulaiman dan Daud. Semakin kemudian kita mulia, semakin banyak ujian kayak Rasulullah Muhammad. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang lihat bagaimana kemuliaan seseorang tuh dari kayanya gitu ya. Nah, dari kayak apa namanya, viralnya, kayanya segala macam. Kalau emang dari kayanya pasti Korun yang jadi jadi hikmah semua dan orang. Dan ternyata Korun masih dimanfaatkan sama Haman dan Firaun. Iya. Antum belum tahu ya? Korun itu kalau zaman sekarang itu kayak gini. Kayak influencer yang digarap sama Firaun. Oh gitu ya. Jadi dia sultan itu aja. Jadi Korun itu dimunculin supaya rakyatnya Firaun itu merasa lemah dan pengen jadi kayak gitu, sehingga mereka lupa dengan harusnya mereka tuh jadi apa. Dan di dalam Al-Qur'an dikatakan betul, Korun ketika bawa harta yang sangat banyak itu, dan ketika dia bawa kunci penyimpanannya aja itu digotong sama orang-orang banyak, itu mengakibatkan yang lain jadi lemah. Itu semacam syiar ya. Iya, melemahkan. Jadi, mengkampanyekan bahwa ikutilah jalan itu supaya kamu jadi kaya. Iya, orang nggak mikir lagi jadi soleh, Ji. Ya seperti halnya banyak juga sekarang kan di beredar bahwa ya yang lebih mulia tuh yang kaya kan gitu. Betul. Udah jadi nggak usah nggak usah soleh, nggak usah beriman, nggak usah taat. Karena lebih enak hidup jadi orang kaya. Coba antum bayangin, Ji. Fir'aun itu nyembelihin anak laki-laki yang baru lahir di depan orang tuanya. Kok mereka bisa terima, Ji? Kok mereka nggak ngapa-ngapain, Ji? Mereka udah tahapan menerima loh, Ji. Ketika Musa bawa mereka pergi untuk kemudian keluar daripada Fir'aun, ada yang ngeluh gini, Ji, sama Musa, lebih baik kemarin di tempat Fir'aun. Padahal mereka dibunuh anak di depan mata mereka. Kenapa mereka dalam tanda kutip lemah sampai mereka menerima kayak gitu? Karena sudah menemukan proses pelemahan pikiran. Dengan kata-kata gini, seolah-olah gini, ya masih mending lah lu bisa makan walaupun anak lu mati daripada lu nggak bisa makan. Nah kayak gini-gini, Ji. Ini namanya perang di sini, Ji.
Kalau di sini mindset udah war ya. Betul. Kalau di sini sudah habis, ya sudah. Yang bahkan kezoliman pun dianggap sebagai sebuah kepahlawanan. Kebohongan dianggap sesuatu yang biasa. Ya, sesuatu yang kebohongan diulang terus-menerus, dikampanyekan, maka akan lihat seperti kebenaran. Benar. Itu, Ji. Ya, mudah-mudahan kita masih diselamatkan. Oh, istilahnya diberikan furqan. Iya. Jadi bisa mengetahui mana yang sebenarnya baik dan juga ibaratnya aksan buat kita kayak gitu. doa anak kecil ya. Arinal haqqo gitu kan ya. Kita ditunjukkan supaya yang benar itu adalah benar gitu kan ya, dan yang salah itu adalah salah. Betul. Kalau emang kemakmuran atau juga mungkin prosperity yang menjadi ukurannya, ya pasti bukan Nabi Musa ya. Betul. Masya Allah, ya mudah-mudahan teman-teman semuanya kita sama-sama menjadi orang-orang yang terpilih ya. Kalau orang sudah bisa manusiawi, Ji, sudah bisa menerima nilai-nilai kemanusiaan, apa alasan dia untuk berpecah belah, Ji? Maka ketika ada persatuan, baru ada yang bisa jadi pemimpin, Ji. Karena nggak ada persatuan, gue nggak mau ngakui dia. Pemimpinnya juga bilang, lu nggak milih gue juga nggak ngakuin lu. Loh, kok gitu sih? Kan kita kan dipimpin oleh orang yang sama. Kan rakyat kan hanya yang milih dia, harusnya kan mikirnya begitu. Semua rakyat kan gitu. Nah, tapi karena persatuan sudah nggak ada, susah untuk jadi pemimpin kalau nggak bersatu. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya, dan pembicaraan ini general buat siapa saja boleh menyaksikan dan juga mungkin boleh menelaah inputan dan juga mungkin perbedaan sudut pandang adalah hal yang biasa, tapi yang pasti luar biasa sekali. Banyak hal yang menurut saya relate dengan kehidupan saya, dan saya masih banyak yang mau saya tanyakan dan masih penasaran mengenai banyak hal. Makanya kita masih akan sambung di episode berikutnya perbincangan kita dengan Ustaz Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.